Ya, Lukas pasal yang ke-1 ayat 34 sampai ayat yang ke-37. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul melampaui kemustahilan di hari Natal. Ya, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu dia adalah Allah yang melampaui kemustahilan. Ya, saya dan saudara seringkali melihat sesuatu, kita menganggap bahwa wow, mustahil, wow, tidak mungkin. Harusnya kita sadar Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Artinya saya dan saudara bisa bermimpi, bisa merencanakan hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Karena dia Allah yang besar. Amin. Nah, tema kita secara nasional adalah, tema GKPMI secara nasional adalah lebih dari pemenang. Ya, ini satu tema yang luar biasa diberikan oleh organisasi buat Gereja Kalvari. Ya, saya coba untuk memperhatikan lebih dari pemenang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan sekedar menang atau kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Ya, tetapi di dalam bahasa asli itu kata yang dipakai itu adalah hupernikaho. Hupernikaho itu adalah menang total. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita akan menang secara total dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, seringkali kalau kita melihat kegagalan, kita selalu merasa bahwa kita kalah, kita tidak menang. Nah, kadang-kadang itu adalah cara Tuhan untuk kita memperoleh kemenangan yang lebih luar biasa lagi. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ya, dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, berita Natal yang kita dengar malam ini, apa yang disampaikan oleh malaikat itu atau malaikat Gabriel kepada Maria, itu beritanya adalah, atau inti dari berita adalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena itu Tuhan mau supaya saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita teristimewa di hari Natal ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Kita harus terus percaya, ya, karena dia adalah Allah yang luar biasa. Dan Maria, kalau kita kembali kepada kisah Maria, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Tanpa seorang laki-laki, itu menurut kedokteran tidak mungkin seorang wanita bisa hamil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan dia tidak sekedar hamil, tapi dia melahirkan seorang anak yang akhirnya saya dan saudara percaya bahwa anak itu adalah juru selamat kita. Amin. Dia adalah anak Allah yang telah lahir bagi saya dan saudara. Karena itu apapun pergumulanmu malam ini, mungkin sampai malam ini belum ada baju Natal, baju baru untuk Natal, saya mau bilang di pasar ada. Jalan dengan iman, cuma jangan ambil dengan iman tidak bayar, itu juga dosa ya. Itu
Itu bukan iman, itu pencurian namanya, ya. Saudara harus berdoa. Saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin sampai malam ini juga Bapak Ibu saudara belum punya cookies Natal, karena termasuk saya juga belum punya. Sudah. Oh, sudah ada ternyata. Ya, karena saya sudah beberapa hari ada di Halmahera. Saya tadi pagi baru berangkat dari Kao, ya, dan sampai di Jailolo langsung berangkat lagi ke Ibu, saudara-saudara, ya, untuk melayani Tuhan, dan Tuhan siapkan cookies Natal buat keluarga saya. Amin. Amin. Artinya saya dan saudara juga bisa alami itu, ya. Yang penting kita betul-betul hidup menang. Amin. Menang dari dosa, menang dari kelemahan, menang dari ketidakpercayaan kita. Ya, jangan seperti Ungke. Ya, ya, Ungke ini tukang mabuk di kampung. Ya, tukang mabuk terkenal paling mabuk. Tiap tahun itu dia selalu kontrak got. Sampai pendeta tanya, dia bilang, "Ngapa got so?" Ya, dia sudah anggap got itu dia punya. Jadi satu waktu pendeta datang dan mulai bimbing dia. Ungke mengambil keputusan untuk baptis. Jadi pendeta bawa dengan majelis, bawa ke sungai yang agak dalam, dan pendeta mulai pimpin untuk acara baptisan. Karena pendeta tahu dia tukang mabuk. Pendeta membaptis dia dengan cara yang berbeda. Ya. Pendeta pegang dia dan pendeta bilang, "Ungke tukang mabuk, aku membaptiskan engkau. Namamu bukan lagi Ungke tukang mabuk, tapi Abraham, Bapak segala orang percaya." 3 kali. Ya. Karena pendeta bilang kalau 1 kali bisa ada mulu yang tercolong. Jadi dia minum ulang. Jadi mesti 3 kali, ya. Nah, Ungke senang. Wah, dia rasa sekarang ini kita nama bukan lagi Ungke tukang mabuk, tapi Abraham, Bapak segala orang percaya. Jadi Ungke pulang di rumah, beberapa waktu lewat. Oh, senang. Tapi hidup ini kan terus berjalan. Jadi satu waktu ada masalah, ada yang mince. Ya. Ungke kecewa. Ya. Dan satu malam dia kayak stres. Dia ingat tetangga ada bawa cap tikus, taruh di belakang. Cuma Ungke percaya selalu ada mujizat. Jadi singkat cerita, Ungke ambil ember, dia isi air penuh, dan dia angkat cap tikus, dan dia colok ke dalam air. Dan dia bilang, "Sekarang namamu bukan cap tikus, tapi namamu adalah cap babi." Ya 3 kali saudara-saudara, dan dia minum, saudara-saudara. Nah, jangan hidup kita seperti itu. Amin. Kalau kita mau menjadi lebih dari pemenang, kita mau melampaui kemustahilan, Tuhan mau supaya saya dan saudara benar-benar hidup di dalam ketaatan. Amin. Hidup di dalam pertobatan, supaya tangan Tuhan yang dahsyat terus akan mengikuti saya dan saudara, sehingga kita akan lihat mujizat dalam hidup kita. Amin. Mujizat dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Karena dia telah datang bagi saya dan saudara. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi. Yang pertama, melampaui kemustahilan di hari Natal, karena anak Allah telah datang. Malaikat berkata kepada dia di dalam ayat yang ke-35, yang lebih dalam waktu saya membaca ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan begini, malaikat itu menjawab dia, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang akan menaungimu. Dengan demikian bayi yang akan kau lahirkan itu benar-benar suci, yaitu anak Allah. Amin. Amin. Dalam terjemahan ini ditunjukkan bahwa Yesus tidak hanya sekedar bayi biasa, tapi bayi yang benar-benar suci. Ya.
Dan bayi yang benar-benar suci itu adalah anak Allah. Amin. Anak Allah yang datang untuk ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Ya, saya tahu media sekarang begitu maju sehingga saya dan saudara bisa gampang untuk terpengaruh. Kalau saudara saya lihat luar biasa, ya, Pegawai Batua lebih ke sini tapi signalnya bagus, ya. Artinya Pak Pendeta banyak berdoa supaya signal tumbuh di sini, ya. Ya, atau waktu beli di HP di sana langsung beli langsung dengan signal. Ya. Ya. Tapi luar biasa. Nah, teknologi membuat kita, kalau kita tidak hati-hati, saudara, saya melihat serangan kepada kekristenan itu termasuk serangan iman kita, yaitu apa yang atau Yesus yang kita sebut sebagai anak Allah. Ya, ada satu ceramah yang heboh, saudara-saudara. Dia bilang, kalau Yesus anak Allah, siapa bedanya? Ya. Nah, bagi saya orang ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya, betul. Karena orang Indonesia menyebut anak itu bukan karena dilahirkan, betul nggak? Anak kunci. Apakah kunci melahirkan anak? Enggak kan? Karena itu istilah bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita menyebut anak Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sedang berbicara arti dari anak Allah itu bukan masalah Bapak melahirkan anak, bukan. Itu bicara tentang kedekatan dengan Bapa. Bahkan Yesus dengan jelas berkata bahwa kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Amin. Artinya saya dan saudara sebagai orang percaya 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang sebagai anak Allah untuk hidup dengan saya dan saudara. Ini menjadi jaminan bagi saya dan saudara bahwa dalam hidup ini kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Karena anak Allah bersama kita. Anak Allah ada di Togore Batua. Amin. Anak Allah ada di Manado. Jangan, dorang bisa, ya saya lihat ini fondasi luar biasa Pak Gembala. Ya, saya dengar Bapak Dewan Pak Nikolas Tengayo yang melakukan peletakan batu. Dan ini luar biasa, sedang membangun gereja di Togore Batua. Ya, gereja yang besar. Ya. Dan saya percaya ini karena iman. Amin. Dan kita beriman kepada anak Allah yang mampu melakukan mujizat-mujizat. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Amin. Karena Dia adalah Allah. Karena Dia Allah, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Seringkali kita bilang, waduh, kalau saya hidup di Manado lebih bagus dari hidup di Togore Batua. Saya mau bilang kepada saudara, kalau Tuhan ada, Tuhan mampu mengubah segala sesuatu, betul? Amin. 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 Kalau Tuhan ada dengan saya dan saudara, Dia dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Bukan ke Allah yang disembah oleh orang yang di Jailolo, orang yang di Manado, orang yang di Jakarta, adalah Allah yang sama. Yang kasihnya sama. Amin. Amin. Artinya Dia dapat memberkati jemaat Tuhan di sini sehingga jemaat ini dapat menyelesaikan pembangunan gereja ini. Amin. Dia dapat mengirimkan berkat dari timur, barat, utara, selatan. Bahkan Dia dapat memakai orang-orang yang menurut kita tidak mungkin. Ya. Sambil saya bicara seperti ini, saudara, saya ingat Elia di tepi Sungai Kerit. Ya. Sungai Kerit adalah sungai kecil yang akhirnya memang airnya bergabung dengan Sungai Yordan. Jadi dia sungai kecil. Tapi waktu kemarau itu datang, Tuhan suruh dia Elia ke tepi Sungai Kerit. Nah, sudah terjadi kelaparan. Tapi Tuhan berkata, engkau tunggu di sini 1 tahun, aku akan memelihara engkau. Pada pagi dan petang aku akan menyuruh burung gagak untuk memberi engkau roti dan daging.
Nah, kelaparan sudah terjadi. Pertanyaannya, burung gagak dapat roti, ya, daging dan roti dari mana? Ya, burung gagak dapat dari mana? Kalau saudara menganalisa, pada zaman itu roti dan daging hanya ada di istana Ahab, si orang jahat itu. Artinya burung gagak ambil dari raja yang jahat, kasih ke Elia. Elia tinggal makan saja. Ya. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, Tuhan dapat mengubah. Kita ingat itu. Ya, janda di Syafat hanya punya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli, tapi 2 tahun 6 bulan dia bisa hidup. Amin. Karena tiap hari ada mujizat. Karena Allah ada dengan dia. Ya. Karena Allah telah berfirman. Dan malam ini Allah telah berfirman kepada kita bahwa dia datang untuk ada dengan saya dan saudara. Karena itu tidak perlu takut. Amin. Saudara tinggal di dalam situasi seperti apa, kalau engkau percaya kepada Allah, Allah dapat melakukan mujizat. Mungkin engkau tidak bahagia dalam rumah tanggamu. Yang perlu engkau lakukan adalah mengundang anak Allah hadir dalam rumah tangga. Maka kebahagiaan akan terjadi. Mungkin engkau mengalami kekurangan, undang dia datang dalam rumah tanggamu. Dan dia sudah membuktikan itu. Dia melakukan mujizat pertama dalam perkawinan di Kana. Itu membuktikan bahwa dia peduli dengan rumah tangga. Amen. Dia peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Amen. Yang penting engkau benar-benar undang dia, dan dia menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupanmu. Kalau engkau sakit, undang dia. Karena tidak ada yang mustahil. Amin. Amen. Karena dia datang untuk kita. Ya, dia datang sebagai anak Allah untuk menolong saya dan saudara. Dan bukan sekedar menolong nanti kita masuk surga. Dia telah membuktikan 3,5 tahun dia ada di bumi. Setiap kali dia ketemu dengan masalah, waktu dia bertemu dengan 5.000 laki-laki yang sedang kelaparan, dia mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan mereka. Amen. Kenapa? Karena dia sangat peduli. Saudara, saya coba untuk meneliti tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu kisah yang luar biasa. Kenapa? Karena kisah itu dicatat di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada satu mujizat pun ditulis dalam keempat Injil. Itu membuktikan bahwa Tuhan mau supaya kita percaya memelihara kita. Dan kalau saudara perhatikan, sisanya 12 bakul. Ya. Apa maksudnya 12 bakul? Itu sedang berbicara karena Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang itu di daerah Israel. Yesus mau berkata bahwa kalau mereka percaya kepada dia, dia dapat memberi makan ke-12 suku. Ya. Ada kisah yang lain, yaitu memberi makan 4.000 dengan 7 roti. Ada yang berkata bahwa ini penulis, itu bukti bahwa Alkitab itu bertentangan. Mereka tidak mengerti dan tidak meneliti dengan baik. Mujizat memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan ikan-ikan kecil, itu terjadi di luar wilayah Israel. Dan Alkitab mengatakan sisanya 12 bakul. Seorang penafsir mengatakan 12 bakul itu sebenarnya tidak tepat dalam terjemahan Indonesia. Lebih tepat itu, 7 bakul itu tidak tepat dalam terjemahan Indonesia. Lebih tepat itu 7 keranjang besar, lebih besar dari bakul. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, 7 keranjang itu menjadi lambang dari 7 bangsa di luar Israel. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, 7 bangsa besar yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa itu di luar Israel. Tapi Tuhan mau menunjukkan, kalau mereka percaya bahwa dia anak Allah yang telah datang lahir ke dalam dunia, maka mereka juga akan diberkati. Mereka juga adalah orang yang berkelimpahan. Dan itu terbukti. Amin. Malam ini kita ada di sini, kita diberkati. Itu bukti bahwa kita bukan orang Israel, tapi Tuhan juga
peduli dengan saya dan saudara. Amin. Karena anak Allah telah datang di tengah dunia. Yang kedua, melampaui kemustahilan di hari Natal, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini kata mustahil kalau kita perhatikan itu di dalam bahasa asli itu disebut adunuteho. Ya, suatu kata yang mempunyai arti tentang ada kekuatan yang besar di dalam diri Allah, sehingga saya dan saudara yang percaya, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Karena ada kuasa Allah yang besar, ada kemampuan Allah yang besar yang akan diberikan kepada saya dan saudara, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Yesus tidak berhenti dengan perkataan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-23, Markus 9 ayat 23, di situ dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, dan karena dia sudah datang ke dalam dunia, dia adalah anak Allah, dan Alkitab mengatakan dia tinggal di dalam diri kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Coba tepuk teman saudara di sebelah dan katakan, tidak ada yang mustahil bagi kamu. Tidak ada yang mustahil. Karena seringkali kita pikir, aduh kita ini begini, aduh kita ini begini, aduh kita ini tidak berpendidikan, aduh kita ini orang bodoh. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Amin. Sambil bicara saya teringat, ya, dulu ada di Ambon itu seorang yang cukup terkenal bernama Bapak Temi. Nah, dia adalah tahun 80-an, dia adalah suku asli dari Pulau Buru, dan dia sukunya itu suku yang masih primitif, tidak beragama. Mereka hidup di gunung-gunung di pedalaman Buru. Mereka sangat-sangat primitif. Mereka tidak kenal agama, tidak tahu gereja, ya. Jadi katanya Tuhan datang dan berjumpa dengan Bapak Temi, dan dia bertobat, dan Tuhan bilang turun ke kota Buru, ya, kota Namlea, dan cari gereja, ya, dan masuk di gereja itu, ya. Dan dia turun dari gunung, dia masuk satu gereja, ya. Dan waktu dia masuk, Tuhan bilang bukan, pindah, ya. Dia pindah ke gereja yang menari-menari, kemudian menangis-menangis. Dan Tuhan bilang, itu gereja yang itu. Ya. Betul saudara. Karena dia buta huruf, dia tidak tahu apa-apa tentang gereja. Dan akhirnya Tuhan pakai dia luar biasa. Saudara, dia tidak tahu baca Alkitab, tapi Tuhan pakai dia untuk khotbah. Jadi dia khotbah, dia suruh, dia berdiri di mimbar, baru dia bilang, saya minta Pak Pendeta ini baca dari ini Injil ini, pasal ini, ayat ini, baca. Dan baca usia itu dia khotbah, ya. Dan saudara boleh tanya, kalau ada pendeta sidang jemaat Allah dari Maluku, pasti mereka tahu. Namanya Bapak Temi, tahun 80-an. Bahkan tahun 80 lebih itu, saudara, dia bikin seminar untuk pendeta-pendeta. Ya, orang buta huruf dipakai Tuhan. Ya. Dan dia percaya bahwa segala sesuatu bagi orang percaya itu tidak ada yang mustahil. Dia kalau ketemu orang gila, saudara, yang di sana dulu-dulu itu gila jahat, jadi orang pasung, itu dia ambil keputusan, dia bikin sebuah di pinggir orang gila yang dipasung itu, karena biasanya dipasung juga di belakang kan dia kencing berak di situ. Dia bikin sebuah di situ, dia doa puasa sampai orang gila itu sembuh. Sampai seluruh kampung itu percaya. Jadi ada banyak jemaat yang dibangun oleh Bapak Temi di Pulau Buru itu dari doa puasa itu. Dia percaya bahwa kalaupun menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi orang percaya selalu ada mungkin.
Satu kali dia tanam jagung banyak sekali, dan satu malam tikus makan. Jagung baru mulai naik ya. Tikus makan, putus semua. Dan orang pikir, lihat nanti di jagung terjadi nih. Tapi Bapak Timi mulai berdoa, dia tumpang tangan. Yang aneh, jagung bertumbuh subur, dan satu pohon itu dua jagung. 2 tongkol. Ya, 2 tongkol ya istilah. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Karena Tuhan ada dengan kita. Kan kalau saudara pikir mustahil itu karena saudara pikir saudara punya diri, saudara punya kemampuan, ya, saudara punya ada sesuatu di sekitar saudara. Tetapi saya mau katakan, karena Tuhan ada dengan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Amen, amen. Tuhan ada dengan Bapak Gembala, maka tidak ada yang mustahil untuk Tuhan menyelesaikan pembangunan gereja ini. Amin. Karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Nah saudara, saya tidak tahu kenapa, tapi saya tadi duduk di situ dan Tuhan ingatkan saya satu kebenaran yang saya sedang belajar dan renungkan. Saudara, kenapa Daud begitu dikasihi Tuhan? Kenapa? Kita semua, saya berani mengatakan, kita semua di sini lebih baik dari Daud. Karena kita tidak pernah bunuh orang. Atau ada yang pernah bunuh orang? Kerusuhan? Kalau ada, pelepasan. Ya, kita tidak bersinah. Ya, sekalipun ada yang bersinah, tapi kita tidak bersinah. Kita tidak pernah rampas istri orang. Ya, Daud seperti itu. Tapi kenapa dia dikasihi oleh Tuhan? Bahkan hanya ada 3 orang di dalam Alkitab yang Tuhan berkata, aku berkenan kepada dia. Yang pertama Henok, yang kedua Daud, yang ketiga Yesus. Ini kan luar biasa. Kenapa? Saya membaca dan Tuhan menyingkapkan kepada saya, karena Daud mencintai rumah Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada Nabi Nathan, aku ingin membangun rumah bagi Tuhan. Ya. Dan Nathan berkata, lakukan apa yang timbul di dalam hatimu. Memang waktu Nathan keluar, Tuhan bilang balik. Bilang dia bahwa bukan dia, karena tangannya penuh dengan darah. Nanti anaknya. Tetapi kalau saudara baca terus itu, Tuhan berkata kepada dia, aku akan memberkati engkau, bahkan sampai keturunanmu yang paling jauh. Jadi kalau saudara ingin anak cucumu diberkati, cinta rumah Tuhan. Amin. Kalau saudara diberkati, bantu pembangunan rumah Tuhan. Saudara pun anak cucu diberkati. Bayangkan, kalau saudara baca dengan baik, dari kejadian itu Tuhan berjanji bahwa dia punya anak akan duduk selama-lamanya di takhta. Dan malam ini kita sedang membaca penggenapan dari apa yang Tuhan katakan. Kan bukankah Yesus ini anak Daud? Ya. Dia keturunan Daud. Ya. Jadi jangan pikir kita sudah bantu itu gereja jadi pasti udah. Ya. Apalagi kita lihat Pak Gembala Pemuka, kita tersuka. Saudara mau bantu membangun rumah Tuhan atau membantu gembala? Ya kan? Ya. Karena saya berani mengatakan gembala bisa pindah, tapi rumah Tuhan tidak pindah kan? Ya. Apa ada gembala yang pindah di bawa dengan gereja? Ya pikul. Enggak kan? Sudah membangun rumah Tuhan. Ya. Saya baca itu, saya bilang gila, memang Daud luar biasa. Amin, amin. Tuhan sendiri kagum. Kalau saudara baca kisah itu, saya baca, Tuhan bilang, bukankah engkau tahu bahwa selama aku membawa orang Israel keluar dari Mesir, aku tidak pernah menyuruh mereka membuat rumah bagiku. Bahkan hakim-hakim sebelum raja-raja ada di Israel, aku tidak minta satupun hakim untuk bangun. Tapi engkau punya ide untuk bangun rumah Tuhan. Aku berkenan kepadamu. Aku akan memberkati engkau keturunan. Ya saudara lihat, kalau saudara baca, terus 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Tiap kali ada raja yang baik, Tuhan selalu bilang apa? Orang ini berkenan, atau orang ini seperti Daud. Ya. Tuhan ingat orang yang punya hati untuk rumahnya. Kalau saudara baca 1 Korintus 11 tentang Cornelius,
malaikat datang kepada dia. Padahal dia ini bukan bantu gereja. Padahal gereja kan sudah ada, gereja perjanjian baru. Ini kan sudah kisah Rasul. Cornelius ini bantu sinagog. Sinagog itu rumah ibadah kecil orang Yahudi. Ya, ada bait Allah, tapi di daerah-daerah yang jauh itu sinagog. Alkitab mengatakan dia suka membantu pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Dan waktu malaikat datang, malaikat bilang apa? Doa dan sedekahmu sudah naik ke surga. Jadi bukan doa saja yang naik, pemberianmu juga ikut naik. Amin. Ya, kayaknya mesti tantang malam ini memberi buat pembangunan ini. Ya, jangan Natal, dan tidak protes lagi. Kok ini Natal kok sudah di pembangunan. Sudah, nanti kalau sudah tergerak silakan hubungi Pak Gembala. Tapi intinya, apa yang engkau lakukan buat Tuhan, teristi untuk rumah Tuhan, itu naik ke surga. Amin. Bukan dia tertahan di Togore Batua, dia ikut naik ke surga. Saya suka membuat satu pernyataan yang bagi saya itu lucu. Kalau saudara mau dikunjungi malaikat, memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Kalau saudara mau dikunjungi setan, sekakar dengan pembangunan rumah Tuhan. Pasti sedang dikunjungi setan. Karena memberi buat rumah Tuhan dikunjungi malaikat, pasti yang lain akan kunjungi kalau saudara sekakar. Karena Alkitab mengatakan orang yang tidak masuk surga juga sekakar. Kikir. Betul. Jadi kalau dia kikir masuk neraka, artinya dia pasti dikunjungi setan. Kan dikunjungi malaikat pasti selamat masuk surga. Ya. Nah, kembali kepada kebenaran. Tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara. Amin. Berita Natal malam ini saya dan saudara melampaui kemustahilan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Dia sudah datang. Dia ada dengan saya dan saudara. Dia tahu pergumulanmu malam ini. Saya tidak kenal saudara, saudara tidak kenal saya. Saya tidak tahu isi dompet saudara, saudara tidak tahu isi dompet saya. Tapi dia tahu. Dia tahu masalah. Dia tahu pergumulan. Tinggal kita percaya dan berharap kepada dia. Kita menerima dia sebagai anak Allah yang telah datang ke dalam dunia, lahir dan hidup dengan saya dan saudara, sehingga kita terus berjalan dengan dia dan terus kita melihat mujizat demi mujizat. Saya pikir firman Tuhan sampai di situ.